apakah Tuhan itu seperti pendapatmu, begitu keras, begitu menyakitkan, gitu Mas ya? Menyakitkan, begitu tidak enak didengar. Kita itu orang-orang bodoh, orang-orang yang penuh dosa aja tahu. Memilih yang baik, Mas. Di situ ada rasa yang nyaman. Kan gitu kalau. Makanya saya tekankan, apalagi Gusti Allahmu gitu loh. Kalau saya melihat dari beragam manusia, banyak sekali karakter dan sifat manusia yang berbeda. Mekanisme sifat itu di dalam diri manusia, kinerjanya bagaimana, dan apa itu bisa dijelaskan? Oke, Mas. Berarti kinerja sifat di dalam diri manusia gitu ya. Ininya begitu. Saya pastikan dulu bahwa sifat itu bagian dari semua manusia. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Tidak satu, tapi semua, seluruh dunia itu mempunyai yang namanya sifat ya. Itu saya pastikan dulu. Setelah kita mendalami tentang sifat yang ada di diri manusia, kita nanti akan menemukan sifat yang pasti. Jadi di dalam diri manusia itu ada sifat pasti. Satu, nafsu, birahi. Kedua, emosi. Ketiga, perilaku. Atau mungkin juga saya katakan nanti kalau yang lagi itu ada iri, ada dengki, terus ada ketidaksukaan. Banyak sekali Mas ya. Tapi di sini pun juga manusia semua itu memiliki itu tanpa terkecuali ya Mas ya. Ini. Dan sifat itu sendiri nanti akan ketemu akal dan ketemu hati. Hati nanti yang akan mengendalikan ataupun juga akan mensupport atau mengiyakan si sifat itu, ya. Sedangkan akal nanti mekanismenya dia selalu mengikuti sifat dan dia nanti akan bekerja sama untuk melakukan suatu sifat itu. Itu. Kalau saya mungkin bisa gambarkan itu, di saat kamu berbohong kepada siapapun, itu tuh pasti kamu mempunyai sifat dulu. Ya Mas ya. Jadi sifat nanti, kalau berbohong nanti kita coba dalami sifat apa di dalam di saat saya berbohong. Itu Mas ya. Jadi sifat keinginan. Kalau mungkin lebih spesifiknya ya. Terus akhirnya di saat kamu berbohong, pasti kamu ketemu akal. Bagaimana caranya untuk kamu kebohonganmu nanti bisa kamu lakukan gitu. Itu contoh kecil Mas ya. Dan sifat yang sifatnya nanti ketemu hati. Hatimu sebenarnya nanti juga dia yang akan mengolah sifatmu itu. Gitu. Jadi istilahnya kalau kamu iri terhadap orang lain, sebenarnya hatimu pun juga nanti akan mengikuti sifatmu. Jadi intinya kalau nanti kamu mempunyai sifat iri, dan nanti pun juga hatimu itu sebenarnya ada suatu penolakan atau ada suatu mengiyakan tentang sifatmu keirian tadi, gitu Mas ya. Nah, di sini pun setelah kita mempelajari, sebenarnya hati itu nanti yang bisa mengendalikan sifat itu. Gitu. Jadi di saat Anda mungkin emosi, itu pasti ketemu hati, yang itu ya. Karena mungkin jengkel, terus marah, itu berarti si sifat tadi ketemu dengan hati. Dan hati pun sebenarnya nanti bisa mengendalikan sifatmu itu. Sifat yang emosi, karena di saat kamu nanti menyikapi hatimu, kamu itu sebenarnya bisa menekan tentang
jadi dan tidak jadi tentang apa yang kamu nanti akan lakukan, tentang emosional itu gitu Mas ya. Jadi intinya sifat itu sangat erat hubungannya sekali dengan hati dan akal. Ya. Nanti pun juga makanya di saat kita nanti membicarakan sifat, kita nanti juga akan membicarakan tentang perilaku-perilaku manusia yang menggunakan sifat, gitu Mas. Gitu. Tetap mereka pun juga kalau sadar tidak sadar apa yang mereka lakukan yang berhubungan dengan sifat, mereka itu tetap nanti ketemu akal dan hati tadi, gitu Mas ya. Di saat ya banyak kan, banyak orang itu nanti melakukan sifat-sifat itu Mas ya. Dan sifat itu kan tidak pernah kita pelajari secara teori materi. Yang dikatakan materi kan memang tidak ada pendidikan sifat Mas ya. Dan itu. Makanya di sini pun juga sifat itu, sifat di dalam diri manusia ya tidak terkendali, kadang-kadang juga seolah-olah menganggap itu hal yang biasa yang sering dilakukan manusia. Gitu. Padahal itu nanti bahaya sekali kalau orang itu mengumbar atau melakukan sifat-sifat yang tidak baik, gitu Mas ya. Nah, ini yang pasti sekali nanti sifat manusia nanti ketemu mekanisme yang namanya pengetahuan manusia. Gitu. Jadi pengetahuan manusia, sekali lagi manusia itu sebenarnya di dalam dirinya itu ada pengetahuan baik dan buruk. Ini saya ulangi beberapa kali Mas ya. Jadi pengetahuan baik dan buruk itu selalu ada di dalam setiap manusia gitu ya. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan ya Mas ya. Makanya di saat kita nanti membicarakan tentang sifat, kita pun juga akan menemukan sifat itu yang dilakukan dengan kebaikan atau sifat itu nanti yang dilakukan dengan keburukan ataupun nanti diolah oleh kebaikan dan oleh keburukan gitu Mas ya. Mungkin contohnya kan banyak sekali ya Mas ya, sifat-sifat yang sifatnya nanti menggunakan mekanisme kebaikan dan keburukan itu. Gitu. Tapi saya tegaskan lagi, manusia itu mempunyai sifat dasar. Sifat dasar yang mungkin saya katakan tadi ya Mas ya. Jadi sifat emosional, birahi nafsu, dan perilaku atau keinginan tadi. Bagaimana Pak? Kalau Pak, kalau manusia itu sudah dominan dalam keburukan, bagaimana dengan hati itu Pak? Apakah hati itu sudah dilingkupi keburukan itu Pak? Oke, ini Mas, ini yang menjadi suatu topik kita untuk berdiskusi tentang sifat dan keburukan. Gitu. Karena apa? Karena nanti kalau kita menikmati segala perilaku manusia sekarang ini, dia itu tidak sadar itu sifatnya itu sudah dominan sekali dengan keburukan. Sudah kita nanti akan membahas dari sisi di mana manusia itu bersosial, di mana manusia itu melakukan satu mungkin pekerjaan, di mana manusia nanti melakukan rumah tangga, di mana nanti manusia itu melakukan suatu kerohanian juga, ya Mas ya. Itu pun juga nanti dasar-dasarnya itu kita harus pahami benar tentang sifat yang sangat kalau saya katakan sangat erat lagi dengan suatu bentuk atau pengetahuan keburukan itu Mas. Itu. Jadi nanti kita harus membahas lebih jauh tentang apakah orang itu menggunakan sifatnya yang ketemu keburukan atau orang itu yang menggunakan sifatnya ketemu dengan kebaikan. Dan ahli hati pun juga dia akan berperan di dalam keputusan-keputusan kebaikan dan keburukan itu. Gitu. Jadi hati ini intinya nanti yang memutuskan apakah saya harus melakukan perbuatan baik dengan sifatku, apakah saya harus melakukan perbuatan buruk dengan sifatku. Tapi di sini karena tidak ada suatu pembahasan tentang mekanisme roh atau juga mekanisme roh yang
beserta komponen-komponennya, maka itu tidak terjawab oleh manusia, gitu Mas ya. Tidak terjawab itu saya kira juga apa ya? Manusia itu melakukan itu tanpa merasa bahwa nanti akan ada efek di dalam dirinya. Bahkan bukan hanya di dalam dirinya, nanti bahkan di dalam keturunannya pun juga nanti ada efek dari sifat-sifat yang terolah oleh keburukan itu, Mas ya. Saya katakan terolah bisa mengolah, karena itu suatu mekanisme ya Mas ya. Jadi kalau saya ingin sampaikan itu, coba kita merenungkan tentang perbuatan kita, yang nanti kita menggunakan sifat, dan nanti kita menggunakan keburukan. Kita renungkan aja. Lah perilaku-perilaku itulah yang nanti akan menjadikan suatu pengetahuan di dalam diri kita. Bahwa di saat saya menggunakan sifatku yang mungkin sesuatu ketentuan, apakah saya menggunakan keburukanku, Mas ya? Kadang-kadang kan mereka mungkin ya kita pun juga nanti akan melihat suatu mekanisme manusia lagi ya Mas ya. Di sini karena manusia itu punya pengetahuan, yang pengetahuan nanti dia akan menjadikan suatu memorial di dalam dirinya. Dia setelah dia melakukan sifat atau dia berperilaku tentang keburukan dengan menggunakan sifat, dia nanti tetap akan ketemu lagi pengetahuan. Nah, pengetahuannya apa? Yaitu tadi pengetahuannya sebenarnya dia tidak tahu. Tidak tahu itu saya sampaikan itu tentang mungkin dosa, ya dah. Mungkin dosa pun karena dia hanya kalau saya melihat itu hanya sangat simpel sekali atau sangat sederhana sekali, dia memutuskan dosa. Ya padahal dosa itu sebenarnya mekanismenya itu ada di dalam diri kita dulu. Kenapa saya sampaikan gitu? Setelah jenengan nanti tahu perjalanan tentang sifat, itu tuh dosa itu sebenarnya kita bentuk, Mas ya. Dosa itu kita bentuk, kita lakukan. Gitu. Tapi di sini kembali lagi keputusannya dengan pengetahuan yang secara ketidaktahuan dia merasa bahwa dosa itu bisa diselesaikan atau diampuni Tuhan gitu Mas. Jadi ini kan bingung. Ya gitu. Kadang kan gini Pak, gitu. Walaupun dia melakukan keburukan tapi seolah-olah dia itu benar gitu loh Pak. Ya makanya karena dia tidak pernah menyadari mekanisme tentang sifat yang diolah atau terolah oleh keburukan. Karena kembali lagi karena dia punya pengetahuan tentang kerohanian atau pengetahuan tentang Tuhan, bahwa perilaku-perilaku keburukan yang dia lakukan, Tuhan itu menjadi sesuatu, Tuhan itu menjadi, kalau saya katakan itu bahan untuk menyelesaikan dosa, ya. Kesimpulannya kan, anggapan mereka kan begitu Pak. Iya, kesimpulannya toh nanti Tuhan mengampuni, ya Mas ya. Toh nanti Tuhan nanti juga memberikan suatu kewenangannya di saat saya melakukan kesalahan tadi yang saya lakukan karena sifatku gitu Mas ya. Itu pun juga sangat sekali Mas ya, sangat, kalau saya katakan ini sudah sangat kuat lah kalau saya katakan itu ya. Sangat kalau saya katakan itu ya sangat blunder lah di dalam diri kerohanian manusia atau di dalam diri tentang mekanisme roh tadi atau tentang sifat-sifat dasar tadi namanya. Jadi nanti pun juga kita itu akan menemukan bentuk kesalahan kita karena sifat kita, dan nanti karena hati kita, karena akal kita, itu nanti akan menjadikan roh yang salah. Itu kalau kita pelajari secara luas ya Mas ya. Jadi kesimpulannya, karena manusia itu punya pengetahuan tentang Tuhan yang tadi dia dijadikan bahan untuk mengampuni tadi, kita tidak akan pernah selesai tentang sifat keburukan gitu Mas ya. Itu makanya di sini pun juga manusia itu sebenarnya, kalau saya simpulkan itu harus mandiri dalam menentukan keselamatan roh, gitu ya. Dalam arti mandiri itu, ya andaikan manusia itu mau melakukan suatu
ketentuan sifat, ketentuan hati, ketentuan akal, ketentuan pengetahuan yang tidak ada pengetahuan-pengetahuan lain yang sifatnya nanti tetap tadi, kalau saya katakan Tuhan menjadi bahan itu, kita akan bisa menyelesaikan tentang kerohanian kita. Iya. Nah gitu. Karena ini yang masalahnya itu yang menjadikan sesuatu tidak ada perubahan itu karena manusia itu menganggap bahwa Tuhan itu berperan sekali dalam diri roh masing-masing. Iya. Itu Mas ya. Walaupun saya juga tidak tahu mekanisme Tuhan untuk mengampuni, saya tidak tahu apa ya cara-cara Tuhan mengampuni atau kenapa Tuhan bisa mengampuni, saya tidak tahu pasti. Iya. Tapi yang jelas di saat saya melakukan suatu keburukan di dalam diri saya, di dalam hati saya, di dalam sifat saya, di dalam akal saya, roh saya itu udah salah, gitu loh Mas ya. Dan ada rasa yang nggak nyaman gitu Pak ya? Iya, itu nanti kalau kita jujur untuk menyikapi tentang pengertian-pengertian ini, roh kita itu akan tidak nyaman, gitu loh ya. Gitu. Tapi di sini pun juga kadang-kadang ketidaknyamanan itu bisa hilang, bisa dihilangkan karena kejiwaan manusia. Ditutupi gitu Pak? Kejiwaan manusia yang seolah-olah dia menemukan pengetahuan bahwa semua itu kesimpulan Tuhan, bahwa Tuhan itu maha pengampun dengan cara-cara pendapat-pendapat manusia tadi, Mas ya. Makanya sampai nanti akhir zaman pun tidak akan bisa berubah berkurangnya tentang sifat hati, akal, dan yang sifatnya nanti buruk. Ya, itu tidak akan berubah. Malah justru kalau saya melihat dari perjalanan manusia ini, semakin bukannya menurun, semakin tapi besar. semakin menguat atau semakin banyak ya Mas ya. Kenapa? Karena itu tadi dasar-dasarnya itu roh manusia itu udah memiliki pengetahuan yang seolah-olah Tuhan itu menyelesaikan segala bentuk kesalahan-kesalahan yang kita lakukan gitu Mas ya. Jadi intinya kalau kita akan menyampaikan itu secara tidak sadar kan kita menyepelekan Tuhan. Iya. Ya. Iya. Itu yang harus kita pahami ya Mas ya. Yeah. Jadi Tuhan ini seolah-olah kalau saya dapati itu saya melakukan keburukan, toh ada Tuhan yang bisa saya kompromi, yang bisa saya akali kalau saya katakan begitu Mas ya. Iya. Atau mungkin sekali lagi kalau saya menggunakan sifat bisa saya tipu. Iya, kalau jujur kan gitu. Iya, gitu. Akhirnya ya sudah, manusia ini tidak akan selesai tentang keburukan atau perilaku buruk. Iya. Gitu. Kita tidak usah menutup mata untuk pengetahuan ini, Mas ya. Iya. Dalam arti pengetahuan sifat ya. Iya. Dengan sifat yang dilakukan manusia. Sudahlah kita mau membahas tentang sifat yang bagaimana lah. Bahkan nanti kerohaniwan juga banyak sekali yang melakukan itu. Iya. Ya. Iya. Bahkan nanti pejabat-pejabat juga banyak sekali yang melakukan itu. Bahkan nanti juga di dalam kompetisi-kompetisi mungkin pilpres, pilkada dan lurah atau sebagainya kan semuanya menggunakan mekanisme keburukan. Iya. Kalau kita jujur loh ya. Bahkan dalam mengabarkan Tuhan Pak, nyatanya arogan itu ya tetap jalan terus. Iya makanya kadang-kadang kalau kita memberikan suatu pengertian, apakah Tuhan itu seperti pendapatmu gitu Mas ya? Iya. Begitu keras, begitu menyakitkan gitu Mas ya? Iya. Menyakitkan, begitu tidak enak didengar ya. Atau begitu hati kita itu loh Mas ya, yang jujur merasakan Mas ya. Iya. Karena gini, saya gambarkan sekali lagi. Andaikan kamu melihat dua orang, yang satu itu berperilaku baik, tapi yang satu ini berperilaku buruk. Iya. Mungkin berperilaku buruk itu ya membegal, merampok, membunuh, memperkosa. Terus akhirnya bukan itu saja, mungkin mengucapkan kata-kata yang buruk, ya Mas ya,
Itu suatu kalau saya katakan keburukan lah ya, Mas, Iya, ya. iya. Dan satu itu menggunakan suatu kebaikan. Saya ingin kembalikan kepada diri masing-masing manusia itu Iya. loh ya. Apa yang jenengan rasakan dari dua orang ini, Iya. dan Anda memilih mana untuk kenyamanan hatimu? Iya, jelas itu. Pasti pilih mana, Mas? Yang baik. Kita itu orang-orang bodoh, orang-orang yang penuh dosa aja tahu Iya. memilih yang baik, Mas. Ya, di situ ada rasa yang nyaman. Iya. Makan gitu kalau. Makanya saya tekankan, apalagi Gusti Allahmu gitu loh. Iya. Tuhanmu kan banget kan kalau memilih yang buruk, toh, Mas. Iya. Lah itu kan sebenarnya yang harus kita sikapi untuk Iya. kerohanian kita, untuk kejiwaan kita, untuk hati kita, untuk sifat kita, untuk akal kita. Iya. Kan gitu, Mas ya. Jadi apapun perilaku keburukan, itu mekanismenya diri kamu sendiri yang mengolah, yang ketemu akal, ketemu sifat, ketemu kejiwaanmu, ketemu hatimu. Iya, iya. Itu. Makanya di sini pun kalau sekali lagi Tuhan, bagaimana manusia itu bisa menyelesaikan tentang keburukan ini, gitu loh, Mas ya. Itu. Bahkan sekali lagi saya katakan, kita menyepelekan Tuhan. Karena Tuhan itu jadikan akal terus-terusan, Iya. gitu loh, Mas ya. Yang terjadi mah gitu. Iya, gitu. Bahkan saya pun juga, kalau jujur saya mendengarkan siapapun orang yang mengatakan seolah-olah Tuhan tapi dengan amarah, dengan itu ya, tetap hati saya juga nggak nyaman, toh, Mas. Iya. Apalagi di dalam amarahnya nanti seolah-olah apa ya, Mas ya. Jadi semua itu kayak Tuhan itu menjadikan suatu bahan untuk sifat tadi, gitu loh, Mas ya. Saya kadang-kadang bertanya, apakah Tuhan itu seperti pendapatmu itu? Aku sampaikan gitu, Mas ya. Iya. Kamu itu salah sekali. Karena di saat saya menikmati Tuhan, itu tuh adanya kenyamanan di dalam hidup, Iya. kenyamanan di dalam roh, kebaikan di dalam mekanisme roh, Iya. kebaikan di dalam hati yang kita rasakan loh, Mas. Iya. Itu. Makanya ini pun juga harus kita pelajari ya. Kita tekankan manusia itu harus mempelajari ini agar dia tahu persis bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan tetap nanti menggunakan sifat tadi ya, Mas ya. Iya, iya. Dan akal dan hati dan pengetahuan baik dan buruk, Iya. gitu, Mas ya. Jadi kita mulai sekarang itu harus benar-benar konsekuensi dulu tentang roh kita itu, Mas ya. Iya. Jangan terus seolah-olah apa ya, Mas ya, ini sudah benar, ini yang diinginkan Tuhan, bahwa Tuhan nanti begini, bahwa Tuhan nanti begitu. Makanya kalau manusia itu tahu bahwa apakah Tuhan di dalam pengertianmu itu dinamis atau statis gitu, Mas ya. Iya. Gitu. Benar, nanti juga oke lah kita nanti berdebat tentang kedinamisan Tuhan dan statis Tuhan itu. Saya juga siap untuk berdebat tentang itu. Karena ada fakta-fakta tentang kedinamisan Tuhan dan ada fakta-fakta tentang statis Tuhan di dalam bentuk kehidupan manusia gitu, Mas ya. Kenapa? Karena manusia itu sekarang kan sudah bukan ribuan lagi, sudah miliaran, Mas ya. Dari sisi manusia manapun dia punya mekanisme roh yang sama, Iya. ya toh? Sifat sama. Ada sifat yang sama, sifat dominan tadi, Mas ya. Iya. Terus ada pengetahuan yang sama, Iya. ya toh? Di sini pun kalau manusia mau mempelajari itu kan sama, toh, Mas. Iya. Di saat saya mendapat sesuatu keburukan atau ketidakbaikan, saya menjadi tidak nyaman. Iya. Tapi di saat saya mendapat suatu kebaikan, saya akan bahagia dan nyaman. Iya. Saya kira itu yang nanti kita dapati Tuhan atau Allah itu, Mas ya. Iya. Tetap nanti kita akan mengenal Tuhan yang baik, mengenal Tuhan yang sayang, mengenal Tuhan yang sangat-sangat apa ya, Mas, menginginkan roh itu selamat, ya. Iya. Kembali lagi, jadi jangan merasa apa ya, kalau saya katakan lagi lah, kita itu harus membahas dulu tentang mekanisme roh dan sifat itu tadi, ya, Iya. agar kita nanti juga paham tentang kebenaran-kebenaran yang disampaikan Tuhan atau keinginan Tuhan, bukan Iya. disampaikan Tuhan, karena kita kan akan menikmati
kita akan mengingat bahwa di saat kita nanti meminta, di saat kita bersyukur, di saat kita nanti juga bersujud, apakah kita itu masih menggunakan hati keburukan itu Mas ya? Itu karena yang saya dapat itu begini Mas. Jadi Tuhan atau Allah tadi, dia itu memberi sifat. Ya, Allah itu memberi sifat dan Allah itu tahu sifat. Dan Allah itu tahu benar mekanisme bagaimana sifat itu bekerja di dalam diri masing-masing manusia. Bukan berarti Allah itu nanti menggunakan sifat. Ini sekali lagi ya Mas, penting ya Mas ya. Penting karena saya itu selalu berbenturan dengan pendapat bahwa seolah-olah itu Allah itu masih menggunakan sifat. Karena di sini pun juga kita nanti akan tidak menemukan. Gitu. Kalau Allah itu sudah menggunakan sifat seperti sifat kita, seperti mekanisme di dalam diri kita, apa yang terjadi? Tidak akan lagi ada kasih. Adanya cuma apa ya maksudnya? Kalau saya itu menikmati ketidakbaikan, ya akhirnya saya menjadi tidak baik kok Mas. Iya toh? Itu makanya di sini kesimpulannya, marilah kita renungkan tentang diri kita, tentang mekanisme kerohanian kita, tentang mekanisme sifat dan komponen-komponen yang ada di dalam diri kita, agar nanti kita bisa apa ya Mas ya, berperilaku atau hidup di dalam bentuk kedamaian, kebahagiaan, kenyamanan seperti apa yang Tuhan inginkan. Itu ya Mas ya, itu.